Semua orang pasti punya mimpi dan berusaha untuk meraihnya. Saya pun begitu. Dari kecil bermimpi menjadi atlet dan tentara, berlari dengan bangga di lapangan, hingga suatu hari bisa berdiri gagah sebagai perwira. Namun, takdir berkehendak lain. Kecelakaan merenggut paksa cita-cita, hancur dalam sekejap. Nama saya Hari Kumbara. Jakarta, nyaris tak pernah sunyi. Kota di mana mimpi-mimpi berkelindan, tempat jutaan orang menggantungkan harapan. Bagi banyak orang, Jakarta adalah awal dari segala kesempatan. Mereka datang dari berbagai penjuru, meninggalkan kampung halaman, membawa impian akan hidup yang lebih baik. Namun, apakah kota ini tawarkan kesempatan serupa untuk semua orang? Semua orang, termasuk penyandang disabilitas yang memiliki keterbatasan fisik seperti saya. Di Indonesia hidup lebih dari 22 juta orang penyandang disabilitas. Hampir 3 juta di antaranya berusia produktif, 15 hingga 64 tahun. 10 tahun lalu, kecelakaan fatal membuat kedua kaki ini lumpuh. Dokter memvonis, seumur hidup saya tak bisa lepas dari kursi roda. Akibat kecelakaan pohon tumbang mengakibatkan bocornya sumsum tulang belakang saya dan patahnya tulang belakang saya tidak bisa berjalan kembali untuk seumur hidup. Dan vonis dokter Hasan Sadikin Bandung dulu memvonis saya lumpuh total. Saya merasa diri saya tidak berguna lagi. Merasa diri saya dan cita-cita saya sudah tidak ada gunanya lagi. Perjuangan untuk bangkit sungguh tak mudah. Perlu bertahun-tahun untuk berobat memulihkan fisik, terutama mengembalikan semangat hidup dan kepercayaan diri. Mungkin kendala yang saya sangat susah dan saya balik lagi ke terpuruk, saya mengalami operasi selama 5 kali, dan itu membuat saya merasa saya ya udah sudahlah, karena balik lagi pengobatan ke rumah sakit, operasi lagi, operasi pertama sampai ke-5, saya merasa saya itu harusnya ya gini gitu, harusnya saya bisa menjalani ini semua. Ketika saya menjalani operasi yang ke-5 kali, saya pernah berucap saya harus bisa, saya harus sehat, karena saya ingin mengejar mimpi-mimpi dan cita-cita saya. Walau berat, saya berhasil melewatinya. Hingga hari ini mulai bisa hidup mandiri. Jakarta mungkin tidak mudah, terutama bagi para penyandang disabilitas. Tapi saya percaya, mimpi lain masih bisa diraih di kota ini, termasuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Tentu dengan tekad kuat, kerja keras, dan pantang menyerah. Negara menjamin hak warga negara mendapatkan pekerjaan layak, tak terkecuali untuk kaum difabel. Bahkan BUMN atau BUMD diwajibkan pekerjakan sedikitnya 2% dari total karyawan yang ada. Sementara, perusahaan swasta berkewajiban hanya 1%. Salah satu perusahaan yang peduli pada pemberdayaan penyandang disabilitas adalah PT Media Onsu Perkasa. Tidak hanya menerima pekerja difabel, kantor ini bahkan sudah menyiapkan sarana khusus agar ramah penyandang disabilitas.
kalau bukan kita yang ngasih kesempatan, nih disabilitas terus selalu tidak menjadi prioritas setiap orang. Kan pasti yang dicari, pasti tulisannya berpenampilan menarik, ini gitu. Padahal mereka bukan nggak menarik, tapi karena kemampuan yang mereka punya bahkan lebih dari orang biasanya. Awalnya ada perasaan khawatir saat pertama kali datang di tempat ini. Khawatir dengan tatapan kasihan dan diperlakukan seolah tak berdaya. Namun perlahan, ketakutan itu sirna. Nggak ada yang aneh gitu, nggak ada. Normal pokoknya. Dia datang, aku rasa kayak teman-teman yang lain lupa kalau dia pakai kursi roda juga kan. Dan inilah saya sekarang, bekerja sebagai konten kreator yang tampil percaya diri di depan kamera. Di tengah keterbatasan, saya mencoba membuktikan bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat. Pertama di depan kamera itu yang saya rasakan, satu merasa bangga dan punya seragam tersendiri, bahwa saya nggak nyangka juga ternyata saya sekarang ditonton sama seluruh masyarakat Indonesia. Meski tak pernah bertemu Leonard Cheshire, namun sosoknya begitu saya hormati. Mantan pilot Perang Dunia II ini mendirikan lembaga amal untuk bantu penyandang disabilitas. Di Indonesia, Yayasan Cheshire berdiri di kawasan Cilandak, Jakarta. Misinya mulia, yakni menyediakan kesempatan pada penyandang disabilitas, terutama tunadaksa, untuk mengembangkan potensinya. Harapannya, mereka dapat hidup mandiri dan mampu berkarya dalam komunitas. Ketika mereka sudah siap mandiri, punya keterampilan yang cukup, bahkan sudah lulus kuliah gitu ya. Ketika mereka mencari pekerjaan di luar sana, masih sangat sedikit perusahaan yang aware akan hak-hak penyandang disabilitas, khususnya dalam dunia pekerjaan. Itu menjadi kendala yang besar. Dan kendala yang kedua yang juga besar adalah stigma negatif masyarakat terhadap penyandang disabilitas, di mana masyarakat masih melihat disabilitas itu sebagai objek charity. Objek charity itu artinya seseorang yang dianggap tidak mampu dan hanya memerlukan bantuan. Assalamualaikum. Hari pulang. Yayasan Cheshire adalah rumah kedua bagi saya dan belasan penyandang disabilitas lainnya. Masing-masing saling mendukung untuk bisa hidup lebih mandiri dan berarti. Tak ada harapan yang terlalu tinggi jika dijalani bersama. Kami yakin, di sini keterbatasan tak pernah bisa menghalangi mimpi. Saya ingin menjadi atlet yang mengharumkan bangsa Indonesia, disabilitas, kreativitas tanpa batas. Saya ingin menjadi pengusaha sukses, disabilitas, kreativitas tanpa batas. Saya ingin bisa memiliki kesempatan untuk kembali bekerja sama seperti pada saat saya masih sehat dulu. Disabilitas, kreativitas tanpa batas. Saya ingin menjadi konten kreator inspiratif, disabilitas, kreativitas tanpa batas.